Jadi ada orang yang tinggi besar, ada perempuan dengan rambut yang panjang sekali. Jadi benar-benar rambut itu panjang sampai menjuntai sampai ke belakang. Dan teriak-teriak, wah, sedikit-sedikit ketawa. Kaki anak ini sambil bilang, ayo kamu keluar, kamu jangan di sini, kuntilanak kamu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pendakian yang pernah kami alami pada saat kami mendaki ke Gunung Gede beberapa waktu lalu di bulan April. Nah, cerita ini sempat kami tunda karena kami butuh persetujuan dari beberapa orang, dan pada akhirnya ketika banyak komentar yang masuk untuk meminta kami bercerita tentang pendakian ke Gunung Gede, pada akhirnya kami mendiskusikan dan bersepakat untuk mau menceritakan tentang ini. Dan sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang sedang nonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga untuk mendukung kami agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di channel Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang sudah mendukung kami sampai sejauh ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah yang membalas kebaikan teman-teman sekalian. Beberapa waktu yang lalu banyak yang minta untuk diceritakan tentang pendakian kami ke Gunung Gede. Jadi kan pada waktu bulan April itu memang kami ada satu kegiatan, di mana kegiatan ini nggak hanya tentang pendakian ke Gunung Gede, tapi memang kami ada jadwal-jadwal lain, yaitu bertemu dan silaturahmi dengan para konten kreator horor di Jakarta dan sekitarnya gitu loh. Nah, sebelum pemberangkatan itu memang kami sempat menghubungi beberapa teman, salah satunya yaitu senior kami, Bang Heru, juga salah satu senior kami juga yang kami hormati, ada Pak Cik saya Junedi. Sebelum-sebelumnya memang beliau berdua ini seperti menjadwalkan, jadi tanggal sekian ke sini, tanggal sekian ketemu ini, baru nanti tanggal 9 dan 10 kami diantar untuk naik ke Gunung Gede. Tapi beliau ini nganter sampai di pos Cibodas gitu loh. Nah, sekedar cerita bahwa sebelum kami naik itu memang kondisi fisik kami itu memang habis karena kurang tidur, bertemu banyak orang, karena di situ kami sempat collab dengan beberapa konten kreator lain seperti Lentera Malam, juga kami sempat bikin podcast dengan Bang Heru. Nah, di situ tak lihat memang kami berangkat 4 orang. Aku, Sigit, Idris, dan Cakman. Nah, ceritanya begitu kami berangkat, awalnya kami naik kereta, kami ambil perjalanan kereta itu yang paling malam. Jadi sekitar jam 9 atau setengah 10 malam, aku agak lupa. Kami berangkat dari stasiun Pasar Turi, Surabaya. Begitu kami naik kereta itu, dalam perjalanan itu ternyata kami ketemu dengan beberapa orang yang sepertinya mereka ini adalah jamaah pengajian. Mereka datang dari Lombok dan kami di situ ngobrol-ngobrol. Nah, awalnya memang yang milih tiket atau milih tempat duduk itu aku, tapi ternyata setelah masuk dalam kereta, ternyata kami itu pisah. Jadi aku keliru untuk nulis tempat duduknya. Jadi Sigit dan Cakman ini agak di sebelah belakang dan Idris ada di sebelahku. Nah, dalam perjalanan itu ngobrol-ngobrol lah kami. Ngobrol-ngobrol.
Dan selama ngobrol itu tanya ini, bapak-bapak ini tanya, mau kemana mas? Kami mau ke Jakarta pak. Aku ngomong seperti itu, terus oh terus mau ketemu saudara atau gimana? Saya punya saudara juga, bapak-bapak ini bilang. Oh ketemu teman, terus habis itu kami naik ke Gunung Gede. Nah pas aku bilang mau naik ke Gunung Gede, tiba-tiba yang penumpang yang ada di belakang bapak-bapak ini tiba-tiba noleh ke arahku terus bilang, mas Gunung Gede banyak setannya. Loh, oh iya mas, iya aku tuh sering mas naik Gunung Gede. Akhirnya dia ini dia usianya sekitar 30 tahunan. Tiba-tiba mas ini duduk di depanku terus bilang, aku dulu itu sering mas naik ke Gunung Gede. Dan itu mungkin pertama dan terakhirnya aku naik ke Gunung Gede, dan aku nggak mau lagi naik ke Gunung Gede. Loh emang kenapa mas Gunung? Jadi semua temanku ini, ketujuh temanku ini semua kesurupan. Lah cuman aku yang nggak kesurupan. Jadi bisa bayangin kan mas, aku sendirian, ketujuh temanku ini kesurupan, dan aku nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Nah itu pengalaman terburukku ketika naik ke Gunung Gede. Makanya aku bilang Gunung Gede itu banyak setannya mas. Mas ini mau naik lewat jalur mana? Oh kami naik lewat jalur Cibodas. Aku bilang seperti itu kan. Ya jadi sepanjang perjalanan sampai dari stasiun Senen itu kami turun sekitar jam 7 pagi. Si mas ini cerita terus seperti itu. Cerita tentang pengalamannya dia ikut Mapala dan lain-lain. Di situ kami pisah. Dan waktu turun itu kami dijemput oleh Bang Heru dan salah satu sopirnya. Kemudian kami berangkat menuju ke kediamannya Bang Heru. Di situ kami ketemu Pak Cik dan lain-lain. Kami ngobrol-ngobrol. Nah, waktu itu aku belum cerita ke teman-teman yang lain, belum cerita ke Idris, belum cerita ke Sigit, belum cerita ke Cakman tentang apa yang dialami oleh mas-mas ini tadi yang di kereta. Cuman aku sempat beberapa kali bilang ke Cakman, di kereta itu aku sempat ketemu anak muda. Dia ini usia 30-an yang ngobrol di depanku itu loh. Cakman bilang, nggak ngerti aku, sing mana? Yang usia 30-an yang ngobrol sama aku sampai pagi itu. Nggak ngerti, soalnya aku sendiri juga kadang tidur, kadang ngobrol sama orang depannya. Emangnya cerita apa? Cakman bilang seperti itu. Dia bilang kalau pas naik ke Gunung Gede itu 7 temennya ini kesurupan. Nah dia itu bilang kalau Gunung Gede banyak setannya. Nah, Cakman karena orangnya ini memang suka bercanda. Jadi Cakman itu bilang waktu itu, alah, setan tak pangan sampai aku. Bahasa Surabayanya gitulah. Ternyata Cakman juga bilang, Tang, ternyata waktu di kereta itu di depanku itu kan ada cewek. Cewek ini berangkat dari Surabaya mau ke rumah ibunya yang di Jakarta. Dia itu bilang, Mas, itu temennya Mas, ta. Maksudnya dia ini, perempuan ini nunjuk ke arahku. Iya kenapa? Itu loh mas, kayak ada yang jaga 2 orang besar gitu, bawa busur panah terus bawa kayak tombak gitu. Wah kamu emang bisa lihat gitu-gitu? Iya mas, makanya aku dari tadi ngeliat di samping mas itu loh kayak ada yang 2 orang besar gitu. Cakman bilang itu ke aku. Terus aku bilang ke Cakman, ya mungkin itu ini halusinasi dia atau apa gitu. Nah di Jakarta itu kami seperti yang tak bilang tadi bahwa kami capek di sana, kurang tidur dan lain-lain, sampai pada akhirnya terakhir kami ketemu dengan teman-teman di satu buah base camp, salah satu konten kreator di daerah Bekasi, sampai sekitar jam 1:30 pagi. Jadi tak lihat si Idris, Sigit sama Cakman ini ketiduran semua di situ. Waktu kami ngobrol, dan 2:30 itu kami pamit, kemudian kami menuju ke base camp Cibodas. Waktu itu memang benar-benar kami diantar oleh Bang Heru dan Pak Cik dalam mobil itu. Jadi kami juga di sini mengucapkan terima kasih untuk Bang Heru juga Pak Cik yang mengantar kami sampai pos Cibodas. Nah, sepanjang perjalanan dari 2:30 dini hari menuju ke pos Cibodas itu, sepanjang perjalanan itu Sigit, si Idris sama Cakman itu semua ketidur. Jadi tertidur pules. Bahkan sampai-sampai ini aku duduk di sebelah kanan, di sampingku ini ada Idris, dan di samping sini ada Bang Heru, di depan Pak Cik bersama sopirnya. Kami ngobrol terus selama perjalanan. Dan si Idris, Sigit sama Cakman ini tidur pules, apalagi si Idris itu tidur sampai ngorok gitu. Nah,
Sesampainya di pos Cibodas itu Pak Cik bilang sama Bang Heru bilang, "Tang, kamu tahu nggak? Gua udah lama banget nggak kesini, udah 10 tahun lebih, baru kali ini gua kesini." Nah Pak Cik bilang gitu, loh iya bener lah Pak Cik. Ternyata Bang Heru juga 10 tahun lebih beliau ini nggak kesana. Nah sebuah kehormatan bagi kami karena beliau berdua mengantar kami sampai pos Cibodas yang sebelumnya beliau berdua ini bahkan belum sempat untuk berkunjung ke sana. Begitu sampai di pos Cibodas itu kami mampir di sebuah warung karena waktu itu sudah mulai subuh. Kami sholat sebentar dan sebelumnya memang kami sudah janjian dengan Bang Awe. Jadi sebelumnya memang Bang Awe berangkat lebih dulu via Putri menuju Cibodas dan Bang Awe bilang kalau Mas nanti di sana ada kakakku Bang Caca yang jemput Mas Itang dan teman-teman. Nanti Mas Itang berangkat sama Bang Caca juga 2 orang lainnya. Nah kebetulan Bang Awe ini ada tamu dan Bang Awe ngantarkan tamu ini lewat jalur Putri. Nanti kami ketemu di pos Kandang Badak. Nah di situ kami langsung hubungi Bang Caca, kakaknya Bang Awe. Nggak lama kemudian Bang Caca ini datang, terus ngantar kami di sebuah base camp. Di situ kami ngeteh-ngeteh lagi, ngobrol lagi, dan di situ masih ada Pak Cik, masih ada Bang Heru, kami ngobrol. Sementara 3 orang yang lain ini, si Idris, Sikit, sama Cak Man ini udah teler. Bener-bener dia ini tidur terus. Di atas itu ada yang disebut oleh Bang Awe. Jadi 2 orang ini yang di sini, mohon maaf saya akan samarkan namanya karena yang bersangkutan nggak ingin disebut namanya. Nah inilah kenapa cerita di Gunung Gede ini sempat kami tunda karena menunggu persetujuan dari 2 orang ini. Kita sebut namanya yang perempuan ini Nia dan yang laki-laki ini Mas Rudi. Di atas itu sudah ada Mas Rudi yang sudah tidur dan ada Mbak Nia ini yang sudah tidur di atas, sudah nunggu dari semalaman. Memang kata Bang Awe nanti nunggu teman-teman dari Kembara Sunyi ya. Nanti begitu teman-teman Kembara Sunyi datang, kalian berangkat sama Bang Caca bareng-bareng. Nah, mereka sudah nunggu di sana. Sampai akhirnya Bang Caca bilang, Mas Itang kalau mau istirahat dulu nggak apa-apa, nanti kita berangkat sekitar jam 8 pagi. Lumayan kan tidur 2 jam gitu. Oh iya Mas. Nah, setelah sholat subuh itu, Pak Cik dan Bang Heru pamit. Kemudian beliau berdua ini pulang dan aku langsung naik ke atas tidur sebentar. Jadi gimana caranya supaya bisa istirahat meskipun sebentar. Tidur seperti nggak lama, tiba-tiba Bang Caca ini bangunin. Mas Itang sudah jam 8. Jadi kayak memang Bang Caca ini sungkan mau bangunin. Oh ya emang, kita siap-siap dulu lah, tak bangunin semua. Nah di situ Mbak Nia ini sudah bangun. Mbak Nia ya, tak bilang. Oh iya Mas Itang ya, iya. Nah Mas Rudi pun sudah bangun. Sebelumnya memang Bang Awe sering cerita tentang 2 orang ini. Jadi mungkin 2 orang ini sudah tahu tentang aku dan teman-teman. Aku pun juga sudah tahu tentang 2 orang ini karena sering diceritain juga oleh Bang Awe. Di situ kami kenalan, ngobrol sebentar, dan kami siap-siap. Jam 8 kemudian kami berangkat lah. Jam 8 itu berangkat. Jadi aku, Idris, Sikit, terus Cak Man, Mbak Nia dan Mas Rudi ini, terus Bang Caca, berangkat kami. Berangkat ternyata di sana, di pos perizinan itu masih banyak teman-teman yang nunggu. Karena memang di Kandang Badak itu ada satu acara bersih-bersih gunung yang memang diadakan setiap 1 tahun sekali. Tapi tahun kemarin itu memang nggak sempat diadakan karena adanya COVID, dan tahun ini terpaksa harus diadakan karena Gunung Gede ini sangat terkenal kotor sekali. Mohon maaf karena kami sendiri melihat dengan mata kepala sendiri, Gunung Gede itu memang cantik sekali tapi terkesan kotor karena banyaknya orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi langkah yang bijak dari para ranger yang ada di sana membuat acara bersih-bersih gunung setiap tahunnya, dan kami ucapkan hormat kepada beliau-beliau semua. Di sana kami berhenti sebentar, ada pembagian seperti buff dan lain-lain. Kemudian kami kenalan dengan pendaki-pendaki yang ada di sana, dikenalkan oleh Bang Caca. Bang Caca sempat bilang, Mas Itang nanti ada yang cocok nih, ada yang teman-teman sini yang cocok dengan Mas Itang, senengan
Mereka ini senangnya cerita tentang sejarah. Kalau Mas Itang pengen tahu tentang sejarah Gunung Gede atau sejarah tentang Sunda, bisa tanya dengan Mas ini. Oh ya Mas Caca, kami pun berjalan dan ternyata benar yang dibilang Bang Caca itu, kami ketemu dengan rombongan para pendaki yang ranger di sana lah. Ranger di sana, kami cerita-cerita. Di situ hal pertama yang berkesan buat kami adalah Gunung Gede, terutama Via Cibodas itu cantik sekali. Dan perjalanan menuju ke Gunung Gede Via Cibodas ini memang sangat tertata rapi. Kemungkinan karena ini adalah jalur wisata juga. Dan setiap perjalanan itu di spot-spot itu kami bertemu dengan pemandangan yang bagus sekali. Ada telaga di situ, ada jembatan yang terbuat dari kayu. Nantinya kita akan ketemu dengan seperti air terjun kecil yang mengeluarkan air panas di situ. Jadi benar-benar cantik. Nah, dalam perjalanan itu, di tengah perjalanan si Mbak Nia ini tiba-tiba dia itu berhenti dan seperti kayak orang yang ruku gitu. Terus dia seperti orang yang mau muntah. Nah, awalnya si Idris itu bilang, "Mbak, masuk angin mungkin," gitu. Aku bawa antangin, aku bawa cairan tolak angin gitu. Nah, si Mbak Nia bilang, enggak Mas, enggak apa-apa gitu. Nah, tiba-tiba Bang Caca ini deketin aku, terus Bang Caca bilang, "Mas Itang, maaf ya, Mbak Nia ini agak sensitif. Kemungkinan kalau beliau seperti ini, dia ada gesekan energi." Nah, aku bilang, "Oh, oke. Jadi nanti Mas Itang, saya minta tolong, nanti ada tempat-tempat atau titik-titik yang kita nggak bisa berhenti di situ karena Mbak Nia ini sensitif." Oke Mas Caca, diatur aja nanti gitu. Kami lanjutkan perjalanan dan memang Nia ini ada di depanku, Mbak Nia ada di depanku dan Mas Rudi ada di depanku. Sementara di belakang ini Cak Man dan Sigit. Nah, mereka ini sepanjang perjalanan, sepanjang jalan itu selalu bercanda-canda. Di sepanjang perjalanan Cak Man ini selalu bilang gaya keraton, maksudnya dia jalan dengan pelan gitu. Nah, artinya kami yang ada di depan disuruh pelan gitu oleh Cak Man. Oke, pelan. Nah, nggak lama setelah itu mendekati satu buah shelter. Karena kami sendiri nggak tahu shelter di mana letaknya, nggak tahu karena itu perjalanan kami pertama di Gunung Gede Via Cibodas. Entah mendekati shelter berapa, Nia ini lagi-lagi dia ngadep ke arah pohon, terus megang perutnya dan lagi-lagi seperti itu. Nah, karena sudah dibilangi oleh Bang Caca kalau ada gesekan energi di situ, kami cuma diem. Terus aku sempat tanya ke Nia itu, "Mbak Nia nggak apa-apa Mas, maaf ya, aku memang kayak gini." Jadi kayak orang bersendawa, tapi nggak wajar sekali. Karena kalau orang bersendawa, gitu aja udah selesai. Tapi ini terus panjang. Nah, aku ingat kejadian yang dialami oleh Mbak Nia ini dengan salah satu orang temanku. Pada waktu itu ada satu pengobatan bekam. Bekam ini adalah pengobatan yang dikop dan ditusuk jarum kemudian dikeluarkan darahnya. Aku lihat pada waktu itu temanku ini dibekam di bagian belakang dan ketika ditarik darahnya dia ini seperti bersendawa persis yang dialami oleh Mbak Nia. Bersendawa seperti itu. Dan kata praktisi bekam itu dia bilang, "Mas, ada jin yang bersembunyi di tulang belakangnya Mas ini." Gitu. Jadi ketika kami tarik melalui aliran darah, jin ini bereaksi. Nah, aku keinget, yang yang dialami Mbak Nia ini persis seperti ini. Jadi seolah-olah Mbak Nia ini melawan, ada bangsa halus yang berusaha masuk ke tubuhnya Nia ini dan ada gesekan energi di situ, tapi Mbak Nia ini coba melawan. Akhirnya terjadi efek seperti itu. Kalau seandainya orang yang peka atau yang sensitif seperti ini, dia nggak bisa melawan, dia akan kemasukan. Nah, yang dilakukan oleh Nia ini, dia coba melawan, pada akhirnya muncullah energi atau muncullah reaksi semacam itu. Nah, sepanjang perjalanan itu Nia ini berulang kali mengalami situasi semacam itu. Waktu itu ada pohon besar, Nia ini jalan terus bilang,
Ayo Mas, jalan terus, jangan berhenti di situ ya, jangan berhenti di situ. Ini suasananya pagi, ketika kami naik ke Gunung Gede ini suasana pagi, tapi banyak tertutup oleh pohon-pohon yang besar dan terkesan gelap. Matahari ini jarang masuk. Di situ ada pohon besar. Nia ini bilang, Mas jangan istirahat di sini ya, jalan terus ya. Ini jahat banget, jahat ini. Nah kami jalan terus. Terus kami ketemu pendaki lain, kemudian kami pisah. Dan ada satu shelter di situ yang menurut Nia ini adalah shelter dengan penunggu yang jahat semua. Penunggu-penunggu yang ada di shelter ini jahat semua. Jadi begitu melewati shelter ini, padahal di shelter itu banyak pendaki yang istirahat di sana. Tapi Nia ini nggak mau. Mas jangan di situ dong, please, please jangan di situ. Kita ambil jalan yang agak di pinggir jalan aja. Nah Bang Caca bilang, maaf ya Mas Itang, kita jalan lagi. Iya nggak apa-apa Mas. Nah kami coba memahami apa yang dialami oleh Nia ini. Jadi kami jalan terus. Kemudian kami berhenti di satu titik di situ. Kami terpaksa harus berhenti di pinggir jalan dan mulailah kami ngopi. Keluarkan kompor, ngopi dan segala macam. Belum ada pikiran yang aneh-aneh. Karena mungkin kami sudah capek sebelum-sebelumnya, jadi kami ingin menikmati pemandangan yang ada di Gunung Gede. Kami ingin relaksasi, kami ingin santai di situ. Setelah bikin kopi santai-santai, tak lihat Mbak Nia ini lagi makan semacam oatmeal gitu, dia makan istirahat. Nah kami agak tenang ngelihat Mbak Nia seperti itu. Kemudian tak tanya lagi, gimana Mbak Nia, jalan lagi? Ya yuk jalan lagi. Jalan lah kami, jalan pelan-pelan jalan, nggak mengejar waktu apapun atau nggak mengejar target. Nah di sepanjang perjalanan itu kami mulai pisah. Bang Caca bilang, Mas Itang sama rombongan jalan aja lebih dulu, nanti kami nyusul di belakang karena Mbak Nia pengen istirahat dulu. Nggak apa-apa Mas, di sana udah ada banyak temen kok. Nanti kalau misalnya Mas Itang datang lebih dulu di kandang badak, pasti ketemu sama teman-teman yang lain. Oke Bang Caca, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Mas, udah santai aja. Nah kami pun jalan 4 orang ini, aku, Idris, Sigit, sama Cak Man ini jalan lebih dulu. Dan di belakang itu Bang Caca, Mas Rudi, sama Mbak Nia yang ada di belakang, dia memilih santai gitu. Kami pun jalan, si Idris ini bilang, Mas aku ngantuk bener, ngantuk bener. Nah si Cak Man ini juga gitu, jalan sempoyongan. Karena Cak Man ini nggak ngomong, terus aku tanya ke Cak Man, ngantuk ta? Ngantuk pola, ngantuk polwis. Umpama ono wit doyong ono tak turuni. Jadi maksudnya kalau ada pohon yang rindang terus miring gitu, aku paling tidur di situ, saking ngantuknya. Sigit juga gitu, dia diem aja. Entah kenapa pada waktu itu yang semula rombongan ini jalan di jalur pendakian ini rame, tiba-tiba tinggal kita berempat dan nggak ada rombongan lain yang lewat. Nah dan situasinya Idris ini ngantuk, Cak Man ngantuk, dan Sigit ini ngantuk, bener-bener ngantuk. Padahal selama di Jakarta sebelumnya mereka ini sering kali tidur. Kalau hitung-hitungan yang jarang tidur ini malah aku, tapi aku sama sekali nggak ngerasakan ngantuk. Nah aku bilang, ya wes nanti kita cari jalur yang enak, kita cari tempat yang agak datar, kita istirahat di situ sebentar, sekalian kita sholat karena belum sholat di situ. Jalan hampir setengah jam, kami belum menemukan tempat yang nyaman atau yang datar. Kami jalan lagi, nggak lama kemudian ada tempat seperti ada pohon yang agak menjulang seperti ini dan bawahnya rindang banget dan ditumbuhi oleh lumut-lumut. Jadi cocok sekali untuk kami menggelar matras dan sholat di situ dan sekalian istirahat di situ. Kami pun mulai duduk di situ. Belum juga gelar matras, si Cak Man ini sudah tertidur. Jadi dia tidur di ada kayu atau batang kayu yang tumbang itu dibuat untuk bantal oleh Cak Man. Dan Cak Man ini sudah ngorok. Jadi benar-benar tertidur pulas. Dan aku noleh ke belakang, ternyata si Idris ini juga tidur. Tapi waktu itu Sigit nggak ada. Ternyata Sigit masih kencing sebentar dan kemudian balik. Git, aku tak sholat dulu ya. Kamu tunggu di sini. Nanti gantian sholatnya. Iya Mas. Nah aku wudhu di situ, wudhu sebentar, dan aku sholat. Ternyata pada waktu aku mau mulai sholat, si Sigit ini sudah tidur. Jadi komplit 3 orang ini udah tidur semua dengan pulas. Nah setelah aku sholat, selesai salam, rencana aku mau bangunin si Sigit supaya sholat lebih dulu supaya gantian dan nggak lama di situ. Ternyata setelah aku salam itu Cak Man ini seperti mengigau. Cak Man ini mengigau dan
apa yang disuarakan oleh Cak Man ini yang bikin aku agak aneh. Cak Man ini besar dan lahir di Surabaya dan nggak bisa sama sekali bahasa Sunda atau bahasa lainnya. Tapi pada waktu itu Cak Man ini pada saat tidur, Cak Man ini mengigau, aing bacanya di dia. Nah, kayak bahasa Sunda yang aku sendiri nggak paham. Ini Cak Man ngomong apa? Ini guyon atau gimana? Dia ini bercanda atau gimana? Jadi mengigau seperti itu. Nah, aku sempat bilang, "Hai Cak Man, sholat Cak Man," gitu. Nah, lagi-lagi Cak Man ini mengigau, aing bacanya di dia. Kayak bahasa Sunda. Nah, Cak Man ini nggak mungkin ngomong bahasa Sunda karena Cak Man ini nggak tahu bahasa Sunda. Tapi yang disuarakan oleh Cak Man ini jelas-jelas bahasa Sunda. Karena di situ yang aku tangkap ada kata-kata aing dan ada kata-kata di dia. Nah, kata-kata atau kalimat di tengah ini yang aku nggak tahu. Yang aku tangkap aing bacanya di dia. Nah, aku coba bangunin, Cak Man, Cak Man. Lah, Cak Man ini kebangun. Wih, aku selama nggak ketiduran? Ya lumayan, ada 10 menitan. Ayo sholat gitu. Dia pun wudhu dan sholat. Setelah sholat aku coba tanya ke Cak Man, Cak Man, kamu tadi itu sempat ngigau. Setelah aku sholat kamu ngigau terus ngomong bahasa Sunda. Terus aku sempat ngomong ke kamu, ngomong apa Cak Man? Aku bilang seperti itu. Nah, Cak Man ini bingung. Loh, aku memang ngomong apa? Ngomong apa, Tang? Kamu tuh ngomong bahasa Sunda kayak seolah-olah aing bacanya di dia, kayak marah gitu loh. Loh, yang kamu tangkap apa? Yaitu aing sama di dia, apalah ngomong apa gitu. Wah, kamu aneh-aneh, mana bisa aku bahasa Sunda itu. Kamu aneh-aneh soal gitu. Nah, setelah itu coba aku diamkan, ya wis lah, mungkin dia ngiko atau bercanda gitu kan. Kami pun setelah lanjutkan sholat dan lain-lain itu kami pun jalan lagi melanjutkan perjalanan. Sementara si Bang Caca, terus Mas Rudi dan Mbak Nia ini belum kelihatan. Kami jalan terus sampai kami ngelewati di air panas itu. Ada pancuran air panas itu, kami berhenti di satu titik nunggu Bang Caca dan rombongan. Begitu kami sampai, terus Bang Caca bilang, udah Mas, nggak lama lagi kita sampai kok di Kandang Badak. Nah, posisi waktu itu sekitar jam 4:30 sore. Karena perjalanan itu kenapa lama sekali, karena kami berhenti itu juga lama. Kami berhenti ngobrol, berhenti sempat istirahat dan lain-lain. Jadi kami benar-benar santai dalam perjalanan itu. Dan nggak lama kemudian sampailah kami di salah satu pos. Dan Bang Caca itu bilang, Mas, di sini ini memang terkenal banyak sekali yang kesurupan. Oh gitu Bang. Iya. Dan lagi-lagi di situ Mbak Nia ini ada semacam gesekan energi. Dia di situ, wah, gitu lagi. Wah. Aku bilang ke Bang Caca, Bang Caca, dari tadi sepanjang perjalanan yang kami berangkat lebih dulu, Mbak Nia ini terus-terusan seperti ini. Iya Mas, terus-terusan seperti ini. Memang waktu dulu pas naik ke Cerme, Bang Caca bilang, waktu naik ke Cerme itu memang dia bilang kalau dia ini sensitif, dia peka sama hal-hal seperti itu. Dan selama naik ke Gunung Cerme itu, Mbak Nia ini juga seperti ini. Oh gitu, iya. Jadi mohon maaf ya Mas Itang ya, memang Mbak Nia ini memang seperti ini. Oh, ya nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Kami pun jalan, hari sudah mulai gelap nih, dan tak lihat Bang Caca dan teman-teman termasuk aku sendiri udah mulai capek, udah mulai lapar dan lain-lain, kok nggak nyampe-nyampe. Nah, ada tikungan itu Bang Caca bilang, sebentar lagi sampai Mas, karena ini treknya sudah bebatuan, sebentar lagi tanah datar, kita nyampe ke Kandang Badak. Ternyata begitu naik, ini ternyata belum sampai di jalan datar itu. Aduh Mas Itang, keliru katanya Bang Caca. Keliru Mas, belum ternyata. Ya nggak apa-apa Mas, yuk jalan lagi yuk. Nah, situasi pada waktu itu sudah mulai capek. Dan tak lihat teman-teman ini sudah kayak kecapean, lelah banget. Jadi jalan itu cuma 1 langkah, 2 langkah berhenti, 1 langkah, 2 langkah berhenti. Terus terang karena kami itu capek. Jadi sebelum-sebelumnya itu 2 hari tidur kami itu memang nggak beraturan. Tidur pun juga kurang. Jadi benar-benar kami ini di sana nggak hanya capek tapi juga ngantuk. Jadi sepanjang perjalanan itu kami nahan ngantuk sambil berharap ke Kandang Badak ini kok nggak sampai-sampai. Nah nggak lama kemudian hari sudah mulai gelap, ada 1 orang di situ pendaki yang diam.
Pendaki ini sendirian duduk dan tak hampiri. Teman-teman yang lain masih ada di belakang karena tak lihat kecapean sekali. Dia berhenti sesekali. Termasuk Sigit, termasuk Idris, termasuk Cakman. Dia berhenti karena capek. Nah, aku ketemu dengan satu orang pendaki. Rambutnya gondrong sebahu. Aku sapa, tak sapa kan, Mas. Kandang Badak masih jauh nggak? Udah dekat, Mas, udah situ. Oh, Mas, Masnya asli mana nih? Asli Bekasi, dia bilang gitu. Mas, bisa bahasa Sunda nggak? Aku iseng-iseng tanya seperti itu. Bisa sih, dikit-dikit. Mas, artinya aing, terus di dia itu apa sih? Nah, Masnya ini bilang, aing itu aku, kalau di dia itu di sini. Tadi temanku itu loh kayak mengigau. Mengigau gimana, Mas? Waktu tidur itu dia mengigau sambil kayak teriak marah gitu. Aing banyak di dia. Oh iya, Mas, di mana itu, Mas? Nggak tahu namanya sih, aku nggak inget shelternya mana, yang jelas kami istirahat di bawah pohon gitu loh, Mas. Terus temanku ini ketiduran dan mengigau seperti itu. Oh, itu artinya kurang lebih seperti itulah, Mas. Tapi yang kalimat tengahnya masih ingat nggak? Nggak ingat, Mas. Nggak ingat dia ngomong apa. Nah, Mas ini bilang, jangan-jangan itu dia teriak kalau saya penunggu di sini, Mas. Hah? Penunggu maksudnya? Iya, karena seminggu kemarin itu ada yang cerita dari pos perizinan itu, ada yang kesurupan, dia itu teriak-teriak. Aku penunggu di sini, aku penunggu di sini, dengan bahasa Sunda seperti itu. Nah, jangan-jangan temannya Mas ini juga ngomong seperti itu sebenarnya. Enggak, Mas, temanku ini suka bercanda kok. Tapi sambil tak pikir juga, Cakman ini kan nggak bisa bahasa Sunda. Terus aku bilang ke Mas ini, tapi ada benernya juga sih, Mas. Temanku Cakman ini nggak bisa bahasa Sunda sebelumnya. Nah itu, Mas. Ya wes, hati-hati lah aja lah, Mas. Oke lah, Mas, tak jalan lagi lah. Jalan lah. Jalan, nggak lama kemudian ketemulah di pos Kandang Badak itu. Di situ tak lihat sudah banyak tenda yang bersandar di situ, ada yang di pojok-pojok. Jadi begitu kami sampai di pos Kandang Badak itu senang. Dan yang pertama kami cari adalah Bang Awe, karena kami janjian dengan Bang Awe. Tak cari di situ ada rombongan Bang Awe. Di situ bilang, Mas, Bang Awe ini mungkin masih perjalanan dari Putri karena kabarnya ada yang kakinya cedera. Oke, tak pasang tenda dulu. Nanti setelah pasang tenda tak kesini lagi ya, Mas. Oke, tak cari di situ tempat yang agak sepi karena rencanaku di situ setelah aku makan, sholat, aku pengen tidur sore. Besok pagi kan mau muncak ke Puncak Gede. Rencanaku memang seperti itu. Jadi aku cari tempat yang agak sepi. Ada pohon yang tumbang di situ, aku bikin tenda di situ. Dan si teman-teman, si Sigit, Idris sama Cakman ini bangun tenda lagi yang nggak jauh dari situ. Rencana memang aku bilang ke teman-teman, sorry aku pengen istirahat total. Aku pengen tidur sendirian di tenda, kalian bertiga di tenda kalian ya. Ya wis, nggak apa-apa lah. Tolong kalian masak dulu, karena bener-bener aku itu nahan rasa ngantuk yang 2 hari nggak tidur gitu. Jadi teman-teman ini masak sesuatu, terus aku setelah makan itu tidur sendirian di tendaku itu, dan teman-teman 3 lainnya tidur di tenda yang lain. Rencana awal kenapa aku pilih tidur di tendaku sendirian, karena aku pengen istirahat total. Nah, setelah makan itu sholat dan aku coba untuk tidur, aku pasang sleeping bag, pakai jaket dan coba untuk tidur. Waktu itu sekitar jam 7 malam, dimana di sana masih dengar ada suara sebuah kegiatan, ada kayak semacam sarasehan di sana, tapi dengar masih samar-samar. Aku sempat bilang ke teman-teman, coba bilang ke teman-teman dan juga Bang Awe, kita nggak bisa datang di acara sarasehan itu karena kami butuh istirahat, sudah 2 hari nggak tidur lah. Tidurlah aku tidur di situ. Nggak lama kemudian di sekitar jam 8:30 kalau nggak salah itu sempat tidur sebentar. Ada seperti suara itu, seperti orang itu lalu lalang di belakang tenda gitu loh. Awalnya tak pikir, wah ini karena ada acara, mungkin ada teman-teman pendaki yang coba cari tenda, coba cari tempat yang datar untuk didirikan tenda. Awalnya aku berpikir seperti itu, tapi karena orang ini lalu lalang, kalau orang jalan dan kita tidur di tanah, ini kan otomatis kita dengar ada suara orang yang jalan, deg-deg-deg, kita dengar sekali karena kita telinga ini benar-benar nempel di tanah. Jadi orang yang lalu lalang deg-deg gitu. Nah dari situlah aku mulai ngerasa terganggu, tak lihat jam 9 malam,
ini siapa kok dari tadi lalu lalang, seperti kalau orang yang nyari tenda dia pasti lalu lalang sebentar masang tenda selesai. Tapi ini terus menerus seperti itu sampai aku itu terganggu. Hampir setengah jam orang ini seperti lalu lalang, debak-debak, duduk. Bangun, tak buka tenda, tak lihat si 3 orang, si Sigit, Idris sama Cak Man ini masih bercanda di dalam tenda. Jadi bercanda-candaan mereka ini sampai dengar gitu. Oh, mereka belum tidur. Begitu tak lihat di belakang, tak senter siapa kira-kira yang mau mendirikan tenda. Ternyata nggak ada siapa-siapa, kosong. Nah, jadi selama berapa jam itu, setengah jam itu, siapa yang lalu lalang itu? Tak coba keluar, aku menuju ke tenda teman-teman. Di situ ada Idris, Sigit, dan Cak Man itu. Aku bilang, kalian bikin kopi nggak? Ini nih kopi. Katanya mau tidur, kata Cak Man. Iya, aku wis tidur tadi, wis dari jam 7 itu langsung aku tidur. Tapi nggak tahu kenapa itu loh, setengah jam lebih ada orang yang kayak lalu lalang di belakang tendaku. Tak kira orang mau masang tenda. Nah kok ternyata tak senter, nggak ada siapa-siapa. Cak Man bilang enggak kok. Yang lain juga bilang nggak ada kok mas, nggak ada orang yang sampai ke belakang sini. Mereka mendirikan tenda di sana semua. Lah iya wis, mungkin aku kecapean mungkin ya. Jadi kayak dengar ada suara orang yang jalan gitu. Nah akhirnya kami ngobrol sebentar di situ dan kami memutuskan untuk tidur. Besok paginya kami mau naik ke Puncak Gede. Pagi hari setelah subuh itu kami ketemu dengan Bang Awe. Bang Awe sempat ngobrol kalau ada temennya yang cedera di situ. Jadi di pagi hari itu kami ketemu dengan Bang Awe, kami ngobrol sebentar. Bang Awe cerita kalau mohon maaf mas, kemarin itu aku datangnya jam 7 malam karena ada salah satu tamuku itu yang kakinya cedera, jadi nggak bisa jalan. Jadi aku baru nyampe di kandang badak itu jam 7 malam. Bang Awe bilang seperti itu. Oke mas, nggak apa-apa mas. Nah, Bang Awe tanya, gimana nih, kita mau naik kemana? Ke Pangrango atau ke Gede? Aku bilang ke Gede aja lah. Di situ Mas Rudi memutuskan untuk nggak naik. Beliau ada masalah di bagian perut, jadi beliau minta istirahat di situ. Dan Mbak Nia itu dia bilang kalau awalnya dia pengen naik ke Pangrango karena sebelumnya Mbak Nia sudah pernah naik sama Bang Awe ke Gunung Gede via Putri. Waktu itu Mbak Nia pamit untuk naik ke Pangrango. Oke Mbak Nia, kita bisa ya di sini. Oke mas. Nah jalanlah kami, jalan menuju ke atas. Gak lama kemudian Mbak Nia ini teriak, mas gitu. Iya kenapa Mbak Nia? Aku ikut ke Gede aja deh gitu. Oh ikut ke Gede ya, ayo. Nggak jadi ke Pangrango. Nah berangkatlah kami. Jadi di situ ada Bang Awe, aku, Sigit, Idris, Cak Man, dan Mbak Nia itu. Jadi berangkat menuju ke Puncak Gede. Jadi sepanjang perjalanan itu kami seneng karena setelah dari pos kandang badak itu menuju ke puncak Gunung Gede itu pemandangannya sangat menyenangkan bagi kami ya. Mungkin bagi sebagian orang enggak, karena jalur di sana ini tertutup yang banyak lumut dan banyak sekali pohon-pohon yang besar-besar di situ, dan suasana seperti ini yang kami senang. Jadi di sepanjang perjalanan menuju Gunung Gede via Cibodas itu jalur inilah yang favorit menurut kami. Jadi jalurnya benar-benar teduh. Jadi kami beberapa kali itu sempat berhenti untuk foto sebentar, bahkan sempat duduk-duduk di situ. Karena saking senangnya dengan jalur itu, jalurnya benar-benar rindang, banyak tumbuh-tumbuhan hijau dan banyak lumut di situ, apalagi banyaknya tumbuh-tumbuhan santiki. Jadi daun santiki ini memang sering kali kita temukan di puncak-puncak gunung. Semua dari batang sampai daun sampai bunganya bisa dimanfaatkan atau bisa dimakan langsung. Jadi ketika mungkin teman-teman ada yang kepingin memanfaatkan daun santiki di gunung, bisa langsung dipetik daun yang berwarna merah itu, bisa langsung dimakan. Rasanya seperti asam-asam dan sedikit manis gitu. Di situ kami duduk menikmati daun santiki, kemudian jalan lagi, cerita-cerita sepanjang perjalanan itu. Ada cerita menarik ketika Mbak Nia ini cerita, kenapa sih kok kamu itu kok selalu ada situasi seperti itu ketika di tempat-tempat yang menurut kamu itu angker. Nggak tahu mas, kayak seolah-olah itu aku ngerasa mereka ini kayak seolah-olah mau masuk ke aku tapi aku ngelawan gitu loh. Nah dari situlah aku mulai ngerasa mual, pengen muntah.
dan lain-lain seperti itu. Nah, ternyata di jalur ini Nia ini cerita kalau Mas di sini ini adem banget, penunggu-penunggunya di sini itu baik-baik semua, meskipun yang tua, meskipun yang mukanya buruk itu, tapi baik semua Mas. Aku kerasan banget. Nah, semua yang ada di situ memang ngerasa nyaman banget ada di situ. Jadi kayak auranya bener-bener enak banget, energinya enak banget, dan kami pengen berlama-lama gitu di situ. Di situ kami banyak foto dan lanjut perjalanan menuju ke Puncak Gede. Ternyata sampai di Puncak Gede ini hujan dan lumayan deras, sampai bener-bener deras dan suasana ini gelap semua. Jadi aku ngomong ke Cakman, bikin flysheet Cakman, karena petir ini bener-bener banyak waktu itu, dar. Nah, setelah kami bikin flysheet di puncak itu, kami dirikan flysheet di celah-celah tumbuh-tumbuhan santiki di situ sambil nunggu reda. Nggak lama kemudian kami cerita-cerita di situ, dan ternyata si Nia ini, dia ini ada rencana untuk mengikrarkan syahadat. Jadi Nia ini berencana untuk masuk Islam, dia ingin berikrar di atas Puncak Gede. Nah, waktu itu kami semua kaget loh. Oh iya Mbak Nia bener gitu. Iya Mas. Alhamdulillah lah kalau gitu. Ternyata setelah Nia ini ngomong seperti itu, tiba-tiba suasana yang semula mendung gelap, hujan deras dan petir yang begitu banyak, tiba-tiba kayak mendung ini tiba-tiba menghilang dengan sendirinya dan berganti dengan suasana yang cerah sekali. Di situ Mbak Nia ini bilang, Bang Awe, kayaknya udah saatnya nih aku mengucapkan syahadat. Disaksikan teman-teman dari Kembara Sunyi. Nah, di situ Mbak Nia ini mengucapkan syahadat di situ. Dan pada waktu itulah menjadi momen membahagiakan bagi kami. Mbak Nia ini masuk Islam dan kami semua bergembira karena ada hadiah teman kami masuk Islam di situ. Sesampainya di kandang badak itu sekitar jam 5 sore, kami kemudian langsung packing dan segala macam, mengemasi barang, dan kami sempat ngopi sebentar sampai kemudian adzan maghrib. Jadi maghrib kami memutuskan untuk sholat lebih dulu, dan sekitar jam 7 malam kami baru turun. Ya, jadi kami semua siap-siap headlamp dan segala macam. Sambil packing itu aku sempat ada dalam batinku itu gini, ternyata naik ke Gunung Gede tumben ya nggak ada cerita-cerita horor gitu. Dalam batinku aku sempat mikir seperti itu, tapi ya wes lah, alhamdulillah berarti memang nggak ada cerita horor. Jalanlah kami. Di tengah perjalanan itu aku sempat bilang ke Idris, ya Mas, kok tumben ya kita naik gunung nggak ada cerita horor? Iya Mas, tumben ya. Apa mungkin kita cuman semalam ya, 1 hari 1 malam? Iya wes, ya wes lagi guys. Yang penting alhamdulillah selamat sampai tujuan, kita bisa bertemu dengan teman-teman, kita bisa naik ke Puncak Gede. Ya wes, jalan lah kami. Di tengah perjalanan itu memang cuman kami berenam itu, yang lain-lain sudah turun. Jadi kami turun itu benar-benar 6 orang itu, dan nggak ada sama sekali orang yang ikut turun. Begitu melewati satu shelter, kami berhenti, ada ketemu dengan pelari gunung, ada yang orang-orang naik gunung dengan cara lari, dan mereka kemalaman di tengah jalan itu, sempat ditolong oleh teman-teman dan mereka turun lebih dulu. Suasana kembali sepi, kami jalan lagi. Dan entah kenapa mendekati satu shelter yang menurut Mbak Nia kemarin itu angker sekali. Kami nggak tahu kalau mau mendekati shelter itu, tapi ada situasi Mbak Nia ini benar-benar dan parah sekali. Sampai Mbak Nia ini benar-benar tidur terlentang malam itu di tengah kegelapan malam yang benar-benar sunyi gelap. Nia ini tiba-tiba tidur dan kali itu benar-benar keras sekali. Benar-benar dia ini benar-benar mual, yang sangat mual, dan seperti orang yang muntah. Sebelum-sebelumnya memang mual seperti ini, pengen muntah seperti ini, cuman nggak separah malam itu. Tapi malam itu benar-benar parah, dan kami semua yang ada di situ juga ngerasa, wah ini ada apa lagi nih. Dan sampai air mata dari Mbak Nia ini mengeluarkan air mata, saking bener-bener dia ini kerasnya pengen muntah. Dari suasana hutan yang tiba-tiba senyap itu tiba-tiba jadi suara Mbak Nia yang keras itu.
Wah, mulai perasaan mulai nggak enak, dan ternyata bener. Setelah Mbak Nia ini berhenti, kami jalan lagi, ternyata bener. Inilah shelter yang kemarin itu dibilang Mbak Nia angker. Jadi dari situ kami bisa mikir, Mbak Nia ini nggak tahu kalau mendekati shelter yang angker ini. Tapi ketika mendekati shelter ini, dia ada sebuah gesekan energi di situ, benar-benar keras. Dan semakin mendekati shelter ini, yang shelter ini sepi, Mbak Nia ini semakin keras. Nah, Mbak Nia terus bilang, jalan terus aja mas, jalan terus, jangan berhenti, jangan berhenti. Tapi Mbak Nia ini terus, nah, aku di belakang, dan Sigit yang ada di belakang sendiri, aku inisiatif ambil satu kerikil gitu. Ada batu kecil-kecil yang seperti kerikil, tak ambil 7 buah, tak ambil di situ, tak niatkan, tak bacakan ayat kursi, dan tak lempar satu persatu ke arah kanan dan sebelah kiri. Bang Awe, Mbak Nia, dan semua ini ada di depan. Aku sama Sigit ada di belakang, tak ambil batu-batu itu. Kit, diem ya Kit, aku bilang ke Sigit, diem Kit. Ini situasinya sudah nggak normal. Tak lempar sambil tak bacakan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lempar 7 batu itu, tak lempar. Dan seketika itu juga Nia ini berhenti dari mual-mual seperti itu. Dia tiba-tiba berhenti. Nah, entah ada hubungannya apa enggak, aku ngelempar sesuatu itu, cuman aku ngerasa banyak energi-energi negatif ini yang memang mendekati kami gitu loh. Jadi ada orang yang tinggi besar, ada perempuan dengan rambut yang panjang, jadi bener-bener rambut itu panjang sampai menjuntai sampai ke belakang. Dia ini jalan gitu, bener-bener sekilas itu kelihatan seperti itu. Dan Sigit itu dari awal itu nunduk terus. Aku sempat bilang ke Sigit, kamu lihat apa gitu? Enggak mas, enggak apa-apa mas. Nah, setelah aku ngelempar seperti itu, jalan seperti biasa, kami berhenti di satu pohon. Kami berhenti di satu pohon di situ, dan aku sempat tanya ke Mbak Nia, gimana? Udah mas, nggak apa-apa mas, udah agak enakan sih. Tadi kayaknya ada yang mau masuk itu, cewek yang ya kuntilanak lah mas, dia bilang seperti itu. Oh, oke lah. Terus sekarang gimana? Udah nyaman lah. Jalan lagi kami. Jalan di tengah kegelapan malam itu jalan. Nah, ternyata di depan persis itu ada rombongan pendaki sekitar 10-11 orang. Dia ini berhenti di tengah jalan, berhenti di tengah jalur pendakian. Samar-samar kok ada orang. Wah, perasaanku mulai nggak enak. Ini pasti ada yang cedera ini. Karena seperti dilingkari oleh rombongan pendaki lain. Begitu semakin dekat, Bang Awe ini tanya ke rombongan ini ada apa? Ini bang, ada satu rombongan ini yang kesurupan kayaknya dari tadi. Ternyata tak intip, oh iya ada cewek rambut segini, dia ini melotot matanya sambil ketawa-ketawa. Sambil memandangi semua orang. Loh, aku tanya loh, situasi seperti ini udah berapa lama? Udah lama mas, hampir 1 jam lebih. Loh, terus selama 1 jam dia seperti ini. Iya mas, kami nggak ada yang bisa seperti ini, nggak ada yang bisa untuk menyembuhkan orang kesurupan. Jadi selama 1 jam lebih cewek ini keadaannya seperti ini. Iya mas, ya udah minggir. Nah di situ Bang Awe dan Mbak Nia megangi satu kakinya. Terus Cak Man bilang ke aku, Bang, udah nggak usah ikut-ikut, biarin aja Bang Awe. Soalnya kalau kamu ngadepin gini ini kasar. Cak Man bilang seperti itu. Iya Cak Man, aku cuman diem aja di belakang sambil aku naruh karyarku. Tapi dari tanganku itu seperti menggenggam. Jadi memang ada perasaan marah sama mereka ini. Entah yang kesurupan atau yang masuk ke tubuh anak ini. Aku benar-benar marah sama mereka berdua. Marah sama jin yang masuk ke anak ini, juga marah sama teman-temannya. Kenapa kok nggak segera dibereskan gitu kan. Aku diem dari agak jauh sambil ngeliatin Bang Awe itu kayak membacakan sesuatu di telinga kirinya. Dia ini teriak-teriak, sedikit-sedikit ketawa. Habis itu Mbak Nia ini megang jempol dari kaki anak ini sambil bilang, ayo kamu keluar, kamu jangan di sini, kuntilanak kamu gitu. Jadi semua orang ini diem dengan kondisi seperti itu, dan si cewek ini lagi-lagi ketawa. Terus si Mbak Nia ini terus, ayo kamu keluar. Nggak lama kemudian tak lihat Bang Awe itu seperti membacakan sesuatu dan meniupkan sesuatu di telinga perempuan ini, Bu. Nah tiba-tiba perempuan ini lemas, tapi aku ngerasa dia ini masih belum pergi.
si kuntilanak ini belum juga pergi, dia masih ada di situ. Dia ini bohong gitu. Dalam batinku seperti itu, cuman aku diem karena aku ngelihat teman-teman ini kondisinya sudah mulai panik. Jadi di situ si cewek ini sadar, cewek ini namanya Widya. Jadi mungkin teman-teman Widya yang nonton tayangan ini mungkin bisa memahami situasi pada waktu itu ya. Jadi si Widya ini dia sadar, ayo pulang, ya ayo pulang. Jadi teman-temannya ini banyak, ada sekitar 11 orang. Dan pada waktu itu Cak Man bilang, udah ya, jangan lupa nanti sepanjang perjalanan kalian baca sholawat. Nah, nggak tahu kenapa 11 orang ini nurut dengan apa yang diomongkan oleh Cak Man. Jadi mereka bersolawat di sepanjang perjalanan. Sholatullah, salamullah. Jadi rombongan ini bersolawat seperti itu. Aku tanya ke Cak Man, kamu suruh ngapain? Tak suruh sholawat biar kompak mereka gitu. Jadi biar selama perjalanan itu mereka nggak diganggu lagi. Oh iya, sip. Aku bilang seperti itu. Akhirnya rombongan ini pun menghilang dari pandangan. Kami sempat diam di situ. Gimana Bang Awe? Aku tanya. Ya gitulah Mas. Tadi sempat nggak ngelawan sih. Terus Mbak Nia itu bilang, itu tadi Bang, tahu nggak rambutnya panjangnya segini sampai menjuntai ke lantai. Nah, waktu Mbak Nia bilang seperti itu, aku jadi inget loh. Bukannya itu yang sempat tak lihat sekelebatan di shelter yang sebelumnya, di mana yang Mbak Nia waktu itu yang mual seperti itu. Cuman aku bilang, oh ya udahlah, yang penting udah beres gitu kan. Yuk lanjut jalan lagi, ayo lanjutlah jalan kami. Lanjut jalan, sepanjang perjalanan itu kami nggak ketemu lagi dengan rombongan yang 11 orang itu. Tapi sekitar 1 jam perjalanan, dari kejauhan itu kami melihat 11 rombongan ini, ada rombongan yang 11 itu berhenti di satu pohon besar. Di bawah pohon besar itu, mereka ini berhenti kayak panik lagi. Wah, aku dari jauhan gini, waduh pasti masuk lagi nih. Dalam batinku seperti itu. Ternyata benar, ketika kami mendekat itu, si cewek ini, dia ini melotot. Kenapa? Bang Awe tanya seperti itu. Ini Mas, kemasukan lagi Mas. Kok bisa? Iya, tadi kan kami dalam perjalanan menuju ke sini itu kami sambil bersolawat. Nah, ternyata dia itu tiba-tiba menghadap ke arah kami terus bilang, berhenti, berisik kamu itu. Loh, tiba-tiba bilang seperti itu. Iya Mas. Nah, pas kami lihat ke arah cewek ini tiba-tiba ketawa. Wah. Jadi seluruh hutan yang senyap itu tiba-tiba jadi merinding karena cewek ini ketawa. Wah, diam kamu, kata teman-teman. Diam, dia diam. Terus teman-temannya bilang, ini memang aneh dari atas Mas. Aneh kenapa? Dia ini kan berjilbab sebenarnya, tapi dari awal itu dia nggak mau pakai jilbab. Ketika teman-temannya tanya, lo kenapa nggak mau pakai jilbab? Nggak mau, panas, aku nggak mau pakai jilbab. Nah, sejak itulah dia ini aneh dan seperti kesurupan perempuan yang bukan suaranya dia gitu. Nah, pada waktu aku cuman diam di belakang gitu. Nah, Bang Awi ini coba, udah kamu tak bakar ya, kata Bang Awi seperti itu. Kamu tak bakar aja. Dia ketawa. Nah, Bang Awi bilang lagi, udah tak bakar aja lah gitu. Teman-temannya bilang lagi, iya Mas, tadi soalnya kami pas waktu sholawatan itu kami dibilang berisik. Pada saat ada temennya yang bilang, dia tadi marah Mas, ada orang sholawatan. Tiba-tiba kami dibilang, berisik. Jangan ngomong seperti itu, berisik. Suaramu gak enak. Nah, pas temennya bilang seperti itu, aku ini tiba-tiba marah. Aku masuk ke rombongan, tak bilang, siapa yang ngomong berisik karena ada orang sholawatan? Aku bilang. Nah, dia itu yang kesurupan, dia nunduk. Kamu yang bilang, tak tunjuk wajahnya. Kamu yang bilang. Ingat ya, siapapun yang di sini nggak peduli manusia, nggak peduli jin, iblis, siapapun yang menghina sholawatan, tak bunuh. Aku bilang seperti itu dan suaraku keras. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba aku marah pada waktu itu, marah. Dan teman-temanku yang lain ini tahu. Idris, Sigit, Cak Man ini tahu kalau aku marah seperti apa dengan barang-barang seperti itu. Langsung dia ini wajahnya tak suruh ngadep aku, dia nggak berani. Coba lihat aku kamu. Dia cewek yang kesurupan ini nggak berani ngelihat. Coba lihat aku, kata Bang Awi, nggak berani itu Mas, nggak berani lihat Mas. Lihat aku. Kamu yang bilang kamu berisik karena ada orang sholawatan ya. Dia terus nangis. Di cewek ini nangis. Udah kamu nggak usah nangis, tak potong rambutmu nanti kamu. Nah, jadi aku bilang seperti itu ke yang kesurupan ini.
Aku bilang, kamu lihat kamu wajahmu sudah jelek, rambutmu panjang gak teratur, tak potong rambutmu ya, tak botakin kamu ya. Dia semakin nangis. Udah, kamu jangan nangis. Kamu masuk ke sini, kamu tak bakar habis ini ya. Dia nangis dan gak berani lihat. Begitu, ayo coba balikkan badannya. Aku tahu dia sembunyi di bagian tulang belakang itu. Terus coba tak bacakan sesuatu, tak sifat. Dia nangis, jerit. Terus dari kepalanya tak pukul kan, dar, supaya dia keluar. Dan tiba-tiba si cewek ini sadar. Udah ya. Nah, aku ini coba untuk ngomong ke si anak ini yang namanya Widya itu, kamu coba lawan, kamu jangan mau. Kalau dia mau masuk lagi, kamu jangan mau. Coba dilawan. Iya mas. Dan kamu teman-temannya jagain si anak ini, si Widya ini jagain. Jangan sampai dia kesurupan lagi. Iya mas. Akhirnya jalan lagi dia. Nah, tapi tanganku itu masih ngenggam, masih marah gitu. Rombongan ini pun berjalan lebih dulu. Aku coba masang lagi kariel dan jalan lagi. Jadi sepanjang perjalanan itu, di tengah kegelapan malam itu, si Mbak Nia ini bilang, Mas, itu nanti mereka harus melewati jembatan kayu. Di situ ada cewek cantik itu yang jahat banget itu penunggu di situ. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah, aku bilang seperti itu. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Kami jalan lagi, dan sepanjang perjalanan, karena yang paling belakang aku sama Sigit, setelah kejadian orang kesurupan itu, yang coba tak keluarkan itu, aku ngerasa kakiku ini seperti ada yang narik. Setiap kali jalan ada yang ketarik. Jadi berulang kali aku itu sempat jatuh, dan Sigit itu sempat nolongin aku. Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Ada yang iseng Git. Oh ya mas. Jadi Sigit ini ngawal aku dari belakang, dan Sigit ini tahu persis aku yang jalan normal-normal aja tiba-tiba seperti kesandung. Jadi seperti bener-bener kayak ada yang narik. Dan aku ngerasa banget seperti ada tangan yang kayak narik kakiku. Nah, aku tiba-tiba mikir gini, oh mereka nggak terima ini. Mungkin temennya atau siapa yang nggak terima karena aku sempat kasar ke si cewek ini tadi gitu kan. Aku jalan, udahlah biarin, nggak ngurus aku. Nah, itulah yang terjadi sampai akhirnya kami turun sekitar jam 2 dini hari, dan kemudian kami sempat beristirahat di sana. Nggak lama kemudian kami pamit dengan teman-teman yang ada di sana dan turun menuju ke base camp. Di base camp kami sudah ditunggu oleh supir dari Pak Ci, dan kami melanjutkan perjalanan menuju ke bandara pagi itu. Nah, kami pun pulang. Dari bandara itu pulang, kami sempat berpamitan dengan Pak Ci dan Bang Heru. Nah, itulah cerita yang mungkin bisa kami bagikan. Jadi, apapun yang buruk dari kami, jangan diambil, ambillah yang baik, ambil yang positif. Di dalam tulang ikan itu masih, sekurus-kurus tulang ikan masih ada dagingnya. Dan segemuk-gemuk tulang ikan tetap ada tulangnya. Jadi, ambil yang baik, buang yang buruk. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali kalau ada salah-salah kata dan salah-salah ucapan. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah oleh teman-teman sekalian. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame-rame ngoyak doro mabur mulu aduh ngusupi leping meko. Aluk-aluk banyune katiben sumur tobel, suarane dhewe ngucul jroning kupon akeh bilike ora kopen kontrang-kantring akeh lan tandure bilike towing gentang antarane sakabehe mere sarwa ngulup ingkang duduk mestine amburu ujeng kelangan delek mrih tentreming bebrayan urip ingkang prasaja.